kita akan membaca bersama dari Injil di dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20, kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Setelah menemukan, kita akan membaca silih berganti yang pria, wanita, demikian kita silih berganti. Matius pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan 28 pria. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat paralel kita bisa melihat tapi kita tidak membaca, yaitu di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Sebelum melanjutkan dengan perenungan, kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepada Engkau karena kami dikasihi, kami dipilih, kami dipanggil, kami Engkau tangkap, kami Engkau ubahkan, jadikan baru karena darah Yesus, karena pemilihan yang kudus, karena jaminan di dalam Tuhan. Kami bersyukur, kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang penuh kasih kekal, dan tidak ada yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Kami bersyukur semuanya itu menjadi mungkin karena Yesus yang telah datang dan mati bagi kami, sehingga kami boleh didamaikan, kami boleh dilepaskan dari kuasa dosa, kami boleh diubahkan dan dijadikan ciptaan baru. Kami datang ke rumah-Mu, Engkaulah yang menjadi pusat, Engkaulah yang menjadi fokus, Engkaulah yang menjadi junjungan. Bahkan saat kami mendengarkan renungan firman, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, merendahkan diri, menyerahkan hati untuk dengar perintah-Mu, untuk terima didikan-Mu, untuk menerima otoritas-Mu. Termasuk yang berbicara, tidak berbicara apa yang tidak perlu, tidak ada sesuatu hal-hal yang tidak dari Tuhan, tetapi dipimpin apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam ibadah yang kudus, dalam ruang yang kudus, di hadapan Allah yang kudus, kami mohon Tuhan pimpin. Kami boleh pulang, kami boleh hidup sebagai orang yang dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa. Amin. Alkitab mencatat paling kurang 3 kali Yesus memberikan passion prediction, nubuat atau pemberitahuan sebelumnya tentang derita yang akan Yesus alami. Yang pertama, di dalam Injil Matius kita mendapati ada di dalam Matius 16
Ayat 21 sampai dengan 23 demikian juga ayat paralelnya. Di mana Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita dan mati. Lalu kita mendapati respon apa yang muncul dari para murid. Respon Petrus yang berusaha untuk menghalangi dengan niat baik supaya yang buruk tidak terjadi pada Yesus. Tetapi kemudian dia ditengking, dia ditegur keras dengan kata-kata, "Enyalah engkau, apa yang kau pikirkan berasal dari setan." Prediksi kedua di dalam Matius pasal 17. Yaitu bagaimana Yesus memprediksikan dan mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita melihat respon mereka, reaksi mereka. Firman Tuhan mengatakan mereka tidak mengerti. Ya, lalu kemudian diikuti dengan pertengkaran di antara mereka. Dan untuk meresponi tersebut, Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil sebagai alat peraga untuk mengajarkan kepada mereka bahwa yang terbesar di dalam kerajaan Allah adalah yang punya hati, sikap, hidup seperti anak kecil. Yang ketiga adalah yang tadi barusan kita baca, yaitu Yesus memprediksikan bahwa dia akan mengalami diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat di Yerusalem dan dijatuhi hukuman mati. Dia diolok-olok dan disalibkan. Lalu respon berikutnya adalah dua saudara anak Zebedius dengan backingan mama mereka Salome datang kepada Yesus untuk meminta satu permintaan, yaitu duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Mama daripada Yakobus dan Salome adalah istri Zebedius, bapak Yakobus dan Yohanes anak Zebedius, mamanya Salome. Salome diyakini oleh ahli-ahli kitab sebagai saudara perempuan Maria ibu Yesus. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 dikatakan bahwa yang ada di bawah salib Yesus adalah Maria ibunya. Saudara ibunya, tidak dituliskan namanya. Lalu Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Inilah wanita-wanita agung yang dekat, yang beriman, yang cinta sama Yesus. Dan Salome itu diyakini sebagai mama daripada Yakobus dan Yohanes. Ini menjelaskan tentang bagaimana dia selalu hadir di Kalvari dan dikubur Yesus sebagai onti, bibi yang berduka bersama saudarinya Maria. Jadi Yesus dan Yakobus bukan sekedar relasi guru dan murid, tetapi sekaligus saudara sepupu. Dan kita lihat kedekatan, baik secara relasi maupun memang secara person, mereka punya satu kedekatan. Nah, di dalam posisi seperti itulah kita melihat bagaimana permintaan Salome agar kedua putranya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus menjadi lebih terang karena ada sesuatu kekhususan. Kalau kerabat-kerabat presiden, kerabat-kerabat orang pembesar itu mempunyai satu fasilitas tertentu. Saudara, Yesus telah menunjukkan kuasa dan kemesiasannya. Dan banyak orang yang menjadi percaya. Maria tentu saja adalah yang paling jelas dalam mengikuti perkembangan penyingkapan tentang kemesiasan Yesus. Demikian juga Salome pun makin diyakinkan. Demikian juga murid-murid makin diyakinkan. Cuman sayangnya yang dipahami oleh Yakobus dan Yohanes. Demikian juga Salome masih merupakan kerajaan yang bersifat tidak sepenuhnya rohani seperti seharusnya. Masih ada bersifat politis walaupun tidak seperti persisnya kaum Zelot. Maka kita mendapati di dalam ayat 20-21 mereka dikatakan mendekati, mendatangi.
dalam satu approach yang khusus. Tidak semua orang bisa datang ke presiden. Tidak semua orang bisa datang pada petinggi-petinggi atau pembesar-pembesar. Ya. Tetapi ada orang-orang yang mempunyai akses. Saudara, mereka datang secara approach khusus dengan maksud khusus, mengajukan permintaan yang sangat khusus, sehingga di dalam Matius mencatat, di dalam Markus langsung. Dalam Matius mencatat tentang adanya keterlibatan ibu mereka, Salome, sebagai bibi dan juga kedua sepupu, mendekati dengan satu permintaan, "Guru, kami mau supaya apa yang kami meminta engkau please kabulkan." Bayangkan, untuk permintaan-permintaan khusus, jabatan-jabatan khusus, dalam konteks seperti ini kita mendapati episode kita dibuka. Nah saudara, hanya ada orang, hanya mereka yang punya relasi dekat, punya alasan untuk bisa berkata seperti apa yang mereka. Kami minta sesuatu yang begitu khusus, yang sangat kami rindukan. Dan permintaan itu tidak semua mungkin terbuka akses. Mohon engkau pastikan itu jadi. Seperti dilegalkan, seperti diperintahkan agar itu berlaku. Saudara, apa yang seorang katakan? Apa yang seorang lakukan? Apa yang seorang ungkapkan keinginan, menyatakan, menyingkapkan. Siapa orang itu? Filsafatnya, konsepnya, konsep realitasnya, wawasannya, nilai atau nilai hidupnya, karakternya. Itulah sebabnya ada orang itu dalam bersikap, dalam duduk, dalam bertutur, dalam menyampaikan pendapat, keinginan, segalanya. Sangat ada yang kontrol, ada yang tidak. Karena ketika apa yang orang katakan, inginkan, ungkapkan, sikapkan, kelakuannya, bahkan bentuk tubuh, segala apa, Allah mengungkapkan tentang siapa dirinya. Di sini kita melihat dua orang murid memakai kedekatan dan relasi kekerabatan mereka yang khusus dengan Yesus, dengan backingan ibu mereka meminta kedudukan tertinggi di sebelah kanan dan kiri Yesus ketika kerajaannya ditegakkan. Mereka memikirkan tentang suatu kedudukan khusus yang hendak mereka raih, kedudukan yang tertinggi melampaui teman-teman mereka. Yang membuat mereka menjadi lebih unggul, menjadi puas. Manusia di kampung akan banding dengan teman di kampung. Sampai di kota dia menjadi kecil. Dia ingin tidak dibawa. Manusia selalu melihat diri dan relasi dengan orang sekitar. Ketika dia bisa lebih baik dari orang lain, dia merasa dia punya jati diri. Dia jadi berharga. Berharga karena banding dengan orang lain. Mereka memikirkan, aku, kami, keluarga Zebedius, dengan rekanku itu beda status. Kami lebih unggul, lebih penting, lebih daripada mereka. Mereka tidak bersaing dengan Yesus, karena hal itu tidak mungkin. Kita bersaing dengan orang yang kita bisa saingi. OB dengan OB. Ya, murid dengan murid, guru dengan guru. Antara yang di bawah dengan yang di atas. Sampai yang di bawah merasa sudah cukup hebat. Guru, murid akan bersaing dengan guru. Ya. Para pendeta di Geri tidak akan bersaing dengan patong karena kayaknya sulit. Bersaing sesama mereka, mana yang lebih unggul. Dibanding-banding. Siapa yang hebat, siapa yang laku. Dan kalau yang ada yang tidak akan berbanding dengan yang kayaknya sulit dicapai. Ya. Orang yang merasa di bawah Pak Tong hendak mau bersaing dengan dia. Tapi yang merasa aku juga nggak kalah sama Pak Tong, dia akan bersaing sama dia. Manusia selalu melihat diri di dalam persaingan. Saudara dengan saudara. Kerabat dan kerabat. Keluarga A dengan keluarga B. Siapa yang lebih kaya, lebih mampu, lebih hebat, dan sebagainya. Ketika kita ada lebih dari orang lain, kita merasa menjadi, aku punya jati diri. Aku berharga.
Dan kalau aku bisa mengungguli yang lain, maka aku paling penting. Dan itu memberikan kepuasan. Inilah cara berpikir atau pola atau kategori dengan kategori to have, not to be. Being, having, memiliki atau menjadi. Inilah sesuatu yang selalu terjadi pada manusia. Inilah sesungguhnya menjadi satu tanda kekosongan dalam jiwa. Sesuatu yang kurang, aku kurang. Something lack in me, jikalau aku mendapatkan, maka aku menjadi tak kurang. Ya. Maka aku menjadi penuh. Maka aku ingin mendapatkan sesuatu untuk menambahkan pada diriku yang kurang. Tanda kosong, tanda problem dalam diri, jiwa yang miskin. Tetapi ketika mereka meminta untuk kuasa lebih tinggi, mereka salah arah. Kalau sampai mereka mendapatkan kedudukan tertinggi itu, apakah itu sudah selesai? Sebagian orang mendapatkan kedudukan yang tinggi, tapi tidak punya kualifikasi. Dan kedudukan yang tinggi itu adalah justru kehancuran mereka. Sebelum mendapatkan kedudukan tinggi lebih baik. Tapi ada yang setelah kedudukan tinggi, angin, badai topan, membuat mereka lebih cepat jatuh. Sebagian orang mendapatkan sesuatu justru adalah bencana. Saudara, Dale Carnegie dalam buku yang terkenal sederhana tapi sangat populer, How to Win Friends and Influence People, mengatakan satu hal. Aku pergi keluar mencari teman. Tidak, di mana-manapun aku tidak temukan. Aku pergi keluar dan menjadi teman. Di mana-mana aku dapatkan. Saudara jelas hal ini? Saya ulangi. Aku pergi keluar mencari teman. Dimanapun tidak kudapati seorang. Aku pergi keluar dan menjadi teman. Di mana-mana aku dapati. Inilah satu pola kategori to have, to be, having, dan being. Banyak orang menuntut kalau aku mendapatkan ini, kalau aku dapatkan suami, dapatkan istri yang demikian-demikian, maka kami beres. Kita nuntut orang lain. Tapi satu ke problem dalam diri menjadi sumber. Tapi setelah kita menjadi orang yang benar, orang yang utuh, orang yang baik, di mana-mana kita nggak ada masalah. Bahkan kita membawa damai, membawa kebaikan. Mereka mencari sesuatu yang mereka rasa kalau memiliki akan menjadi baik. Sesuatu hal yang penting. Tapi waktu mereka mencari yang penting, yang mereka cari salah. Mencari kedudukan yang tertinggi yang akan orang anggap puas. Tapi itu bukanlah yang seharusnya. Mereka mau mengungguli orang lain dengan cara keliru. Berilah kami sebelah kanan dan kiri. Posisi paling tinggi yang melampaui teman-teman kami. Kalau Anda sebagai pihak teman-teman, Anda di bawahnya. Dia mengatasi semua. Maka orang saling sodok. Bagaimana cara supaya kita lebih tinggi dari yang lain? Injak mereka. Injak kepala mereka, injak badan mereka. Rendahkan orang lain. Sebagian orang dengan cara merendahkan orang lain. Ya, membuat diri lebih tinggi dari mereka dengan orang lain dikorbankan, orang lain direndahkan. Tapi tidak berpikir untuk bagaimana mengangkat orang lain, meninggikan orang lain. Ketika orang menjadi tinggi dengan menginjak orang lain, dia lebih tinggi secara fenomena, tapi jiwanya rusak dan rendah. Ketika ada orang sepertinya di bawah rendah melayani dan mengangkat orang lain. Orang dunia menganggap dia rendah, tapi orang mulia menganggap dia tinggi. Mana lebih mulia Ibu Teresa yang melayani orang hina dina sama yang dilayani? Mana lebih mulia yang melayani dan memberkati atau yang merampas, meraup, mematikan orang lain yang penting
dia dapatkan semuanya. Mana yang kita lihat? Dunia yang penuh dusta dan bohong dan banyak kekosongan, tipuan. Atau satu realita jiwa hina dan jiwa yang mulia. Mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan, please do to me, do to us, give us. We need that. Yeah. We desperately need that. Kami sangat butuhkan, please. Ayolah. Merengek seakan-akan. Mereka pikir enggak kondisi Yesus ngapain? Mereka sadar enggak apa yang dipikul oleh Yesus, beban Yesus, perasaan Yesus? Ini sih, dia akan menanggung salib. Sengsaranya. Yang mereka pikirkanlah diri, kebutuhan yang sudah salah dan remeh. Bukan itu kemuliaannya. Bukan duduk di tata itu yang penting. Dia punya nggak kualifikasi untuk orang mengatakan you harus duduk di sana yang tinggi. Karena kamu tidak layak di bawah. Karena engkau unggul. Atau kita duduk di sana dengan jiwa pengemis, jiwa satanik. Yang akan ditarik turun dan direndahkan serendah-rendahnya. Ketika orang tua bergumul dengan penyakit kanker dan kematian. Memikirkan masa depan anak yang akan ditinggalkan. Hal-hal mesti dibereskan dan kesulitan begitu berat. Anak-anak berantem, bertengkar tentang harta, mobil, tanah. Dan relasi-relasi tentang pesta. Tidak pantas. Tidak pantas. Tuhan berilah kami jabatan di kiri dan kanan. Mereka minta kedudukan dan kuasa. Padahal Tuhan meninggalkan kedudukan tertinggi di sorga. Kuasa terbesar di tangannya dia tidak pakai. Demi kepentingan kita dia serahkan semua. Memberi diri untuk mencapai bagaimana kita ditebus. Dia memperhatikan kita. Kita merasa Tuhan please take care of me. Dia sedang memperhatikan. Dia sedang mau menebus. Tapi you meminta. Aku mau kamu selamat. Kamu dimuliakan. Dia minta mainan dan mobil. Yang bukan paling penting. Dan Tuhan mau jadikan mereka manusia baru. Yang mereka kejar justru ambisi. Yang justru Tuhan tinggalkan. Mereka mau kejar. Tuhan membentuk satu manusia baru. Orang-orang tebusan menjadi gereja tubuh Kristus. Orang yang sehati, damai dan mencintai Tuhan. Yang mereka lakukan adalah perpecahan dan perselisihan. Karena mereka tuh nyodok. Mereka nyodok duluan. Sebelum nanti akan voting, kesempatan dibuka bagi 12 orang, kami masuk dulu. Kami klaim dulu. Hati mereka jauh dari Tuhan. Saat mereka berjalan dengan Yesus ke salib, ke Golgota, ke Yerusalem, Tubuh mereka melangkah bersama dengan Yesus. Tapi hati mereka berlawanan dengan jalan yang sedang ditempuh. Mereka memberontak apa yang merupakan misi yang Yesus sedang bangun. Orang bisa melayani di gereja tetapi mungkin melawan Tuhan membangun kerajaannya. Kita mungkin bisa di dalam gereja dan belajar. Tapi yang kita kejar mungkin keliru. Itulah sebabnya kita perlu tenang. Seperti kata satu Mazmur. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Diam, be still, still. Diam. Be still and know that I am God. Ada saatnya kita diam, mengamati, bukan sibuk. Ada waktunya kita harus sibuk, tidak boleh diam. Ketika arah dan pondasi semua jelas.
Pada saatnya ketika dalam kekalutan, kekacauan, kebingungan, yang kepala lagi tidak konsen, ngantuk karena segala problem, kita gampang kadang berbuat apa aja salah, ngetik aja nggak karuan, ngantuk, tidak konsen, tidak terkontrol. Ada saatnya kita be still and know, see only God. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia sabdakan, apa yang dia perintahkan, supaya kita selaras. Sebelum selaras, setiap pergerakan tidak beres. Di jalan tol paling bahaya, di jalan raya paling bahaya, sembarangan ganti lajur. Dan saya pernah ngalami. Dan itu adalah di jalan ketika mau U-turn yang sangat aman. Bukan di jalan tol yang kalau salah habis. Tapi waktu saya habis 700.000 rupiah tahun 90-an. Kalau sekarang jadi berapa duit? Ya. Dan saya khawatir saya digebukin dan mobil itu dihancurin. Saya digiring ke perkampungan mereka. Saya di depan ATM ambil uang dan kasih ke mereka. Ya. Itu pengalaman saya. Tidak boleh sembarangan. Kita mau tahu apa yang Tuhan sedang lakukan. Murid-murid yang paling dekat, yang percaya ketika banyak yang tidak percaya. Berjalan dengan Tuhan Yesus, tapi hatinya tak paham. Mintanya keliru. Bukan hanya keliru, merusak apa yang Tuhan sedang bangun. Gerejanya, korupnya, rasulnya yang mesti damai, utuh, sehati, justru bertengkar. Sepertinya badannya ikut, tapi hatinya jauh. Inilah kondisi banyak orang di dalam gereja. Di dalam gereja mengkhotbahkan ketamakan. Di dalam apapun yang dilakukan, spirit individualisme. Tuhan bukan diunggulkan, ditinggikan. Karena ketika Tuhan menembus manusia, hal yang paling bahagialah Tuhan ditinggikan. Ketika dasar tidak dijadikan dasar. Ketika yang paling suci, paling mulia tidak dimuliakan. Sesungguhnya manusia sedang terbalik dan menghancurkan diri. Dan kita sedang menghancurkan diri dengan mengkhianati dan tidak mengikuti Tuhan dengan benar. Bahkan yang paling dekat dengan Dia, Yohanes dan Yakobus, murid yang dekat. Tapi hati masih jauh. Itulah duka cita orang tua yang sering melihat anak telah terima semua yang terbaik, didikan terbaik, kasih sayang terbaik. Hatinya jauh, tidak mengerti, goblok. Ya. Betapa susahnya Tuhan, betapa sabarnya Tuhan dengan setiap kebodohan, kegagalan kita, Anda dan saya. Itulah sebabnya di hadapan Yesus, di hadapan hadiratnya, seperti satu lagu Kristen, ya, di hadapan, di muka Tuhan Yesus, kita tidak layak. Kita bersimpuh, kita telanjang, kita membiarkan diri dikoreksi, dibersihkan. Sampai kemudian kita bisa bangkit sebagai orang yang telah diubahkan. Amin saudara. Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu yang kamu minta. You don't know what you ask. Doa tidak jelas, keinginan tidak jelas, hidup tidak jelas, filosofi tidak jelas, konsep realitas tidak jelas, karakter juga amburadul. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan berkhotbah, tapi tidak jelas. You don't know what you want, you ask. Kiranya Tuhan mengasihani kita. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum? Kata mereka, kami dapat. Mereka kecepatan ngomong. Ya.
Saudara, Yesus mengajukan suatu pertanyaan penting, minum cawan yang kuminum dalam kaitan permintaan mereka untuk duduk di sebelah kiri, di kanan dan kiri. Saya belum pernah dengar orang menjelaskan. Dan ini saya juga tidak banyak menjelaskan, tapi memberi hint. Mari kita coba merenungkan, apa hubungan permintaan mereka dengan minum cawan? Kenapa permintaan mereka dihubungkan dengan minum cawan? Secara konteks kita dapat melihat bahwa permintaan mereka tentang kuasa dan kedudukan, ketika konteks Yesus mau pergi ke Yerusalem dan disalibkan dan menderita dan disalibkan, Yesus mengkaitkan dengan itu. Dan itu memang ada konteks yang sangat sentral. Seperti dalam Ibrani pasal kedua tentang dia menjadi manusia dan hina, dan melalui kehinaan dan kematiannya dia membawa kemuliaan. Tanpa melalui salib tidak ada manusia boleh dimuliakan. Dia membawa kita kepada keselamatan, memuliakan kita. Kamu meminta mulia, dan jalan yang aku tempuh untuk memberi mulia adalah salib. Dan itu sekarang meminta dengan seenaknya, dengan konsep dunia. Tidak demikian dengan kamu. Nanti kata Tuhan Yesus. Kita orang Kristen lah harus hidup dengan satu konsep, tidak demikian dengan kamu. Berbeda dari dunia. Iman Kristen selalu kontra dengan dunia. Dunia selalu jahat. Kita bukan aneh-aneh, tapi kita harus selalu selaras dengan Tuhan yang dunia selalu bertentangan dengan Tuhan. Dan dunia tidak bisa mengerti. Ada konsep paradoks, rahasia-rahasia yang dunia tidak pernah paham. Sebagian dunia karena pengaruh Kristen mulai paham, sayangnya gereja meninggalkan. Satu saat saya menemukan di dalam sebagian TED Talk orang-orang memberikan ceramah. Ini kayaknya lebih cocok dihotbahkan di khotbah, dan para pendeta tidak boleh khotbah di mimbar gereja. Karena sepertinya khotbah-khotbah materialistik duniawi sangat bertentangan dengan Tuhan. Justru sebagian orang yang ceramah di perusahaan terbesar dunia, sebagian orang kayaknya seperti banyak konsep-konsep Kristen. Sehingga saya berpikir, mungkinkah mereka latar belakang Kristen? Tidak demikian halnya dengan kamu. Seringkali kita lolos mengamati hal ini. Kedudukan tinggi dikaitkan dengan suatu kualitas dan harga yang harus dibayar. Waktu saya barusan yang lalu dengan Pak Julio dan Pak Hendra ke Batu Malang, lalu pertemuan Kapin di situ. Di I3 ada satu foto, lalu saya menyalami Bapak Rektor, Bapak Roland, lalu menyampaikan foto ini aku hadir. 50 tahun HUT pelayanan Pak Stephen Tong dengan Pak Octav, ya, Octavianus. Dan saya duduk di sana dan punya satu pengalaman refleksi. Melihat dua orang, ya khususnya kalau bagi kita kan sangat menghormati sekali Pak Stephen Tong, ya sangat dihargai apa yang telah mereka lakukan, pemimpin yang besar. Semua orang, anak-anak muda kepingin ada kehormatan. Siapapun ingin ada kehormatan, maka kita sering memuji-muji, cerita-cerita hebatnya kita. Walaupun kadang yang kita puji cuma hebatnya apa? Hebatnya sepatuku, hebatnya bajuku, hebatnya prestasiku, hebatnya iniku. Setiap kita tuh kepingin sesuatu yang kita hebat. Lebih unggul, lebih kaya, lebih pintar, lebih mencapai. Untuk mempunyai rasa harga diri. Semua kita ingin ada penghormatan. Tapi kemudian saya dapat inspirasi bahwa semua orang ingin dapat kehormatan dan pujian. Sebagian dengan cara curi-curian, dengan tipu-tipuan, dan omong kosong. Seperti banyak ijazah palsu, gelar palsu, ya jabatan-jabatan belian, sodok-sodokan, dengan kejahatan, mencapai semua hal yang bisa membuat dia menjadi lebih unggul. Ya. Tapi siapa yang mau memberikan kamu kehormatan? Ketika ada orang begitu berdedikasi, berjuang, kerja keras, seperti Pak Stephen Tong, siapa yang tidak akan menghormati dia?
Itu yang harus dikejar. Kerja kerasnya, pengorbanannya. Tidur hanya sejam. Udah ini capek, cap kau, jicap, ji, jisa. Ya, bukan capek, cap kau. Capek ya, capek, cap kau. Sudah capek, lelah, capek, sakit ini, itu. Udah mau operasi dilarang tetap khotbah. Dan ini bukan pura-pura. Terbukti. Siapa yang tidak akan memberikan penghormatan? Tidak usah kejar kehormatan. Jadilah seorang yang punya hal yang membuat orang hormati. Amin, saudara? Kualitas itu yang mesti dikejar. Pengorbananlah yang dikejar. Seorang Ibu Teresa telah melakukan sesuatu dengan begitu murni. Demi Tuhan, remeh, misi panggilan yang begitu rendah, tidak dihargai, bahkan dikritik. Sampai capai satu saat tertentu, orang menghormati dan tidak ada yang bisa merebutnya. Inilah yang menjadi prinsip. Apa kamu dapat meminumnya? Derita yang akan kamu alami? Mereka jawab, iya. Bagi saya itu kecepatan. Tapi bagi murid-murid, bagi kedua orang ini, ada satu karunia. Mereka memang akan melakukan, dan itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa memang kamu akan meminumnya. Tetapi itulah bagi saya bukan karena kehebatan. Bukan karena kemampuan. Banyak orang janji tekad, tapi tidak dikabulkan. Manusia itu seringkali tidak mentepati dan banyak yang gagal. Berapa banyak janji-janji tidak dilakukan, janji nikah. Seenaknya aja, diinjak-injak. Janji baptis, janji-janji setia, taat, baca kitab, dan macam-macam. Baik kita tidak lakukan, cinta Tuhan, tidak kita lakukan. Banyak orang begitu mudah lakukan janji, tapi tidak lakukan. Dua orang ini kecepatan ngomong. Tapi bagi mereka, 12 orang rasul ini, mereka akan menanggungnya. Yakobus yang pertama mati disembelih, dipenggal. Yohanes pun dimasukkan dalam kuali, tapi tidak mati. Legendanya begitu, tradisinya begitu. Lalu dibuang ke Pulau Patmos, satu-satunya yang mati secara alamiah. Dan murid-murid yang lain disalibkan terbalik, dipenggal, disalibkan. Dan ini yang terjadi. Tetapi duduk di sebelah kanan dan kiriku, itu akan diberikan kepada barang siapa, itu disediakan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat berikutnya, mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Saudara, 10 murid yang lain itu juga marah. Kenapa? Mereka juga punya ambisi yang sama. Curang lu, nyodok. Ada orang ketika ada sesuatu barang yang silakan ambil. Orang yang berebutan, ada yang tidak berebutan. I don't need that. You go, ambil. Tak marah. Dia justru orang berebutan, aku nggak ikutan. Ambil yang terbaik untuk dirinya. Dan kalau dia nggak dapat, dia nggak marah. Tapi kalau ada yang merasa orang lain dapat yang terbaik, dia marah, berebutan. Karena dia menginginkan. Mereka tidak senang karena virus yang sama juga menjangkiti mereka. Mereka juga punya sikap dan ambisi yang sama. Tetapi mereka keduluan dua orang saudara itu. Sehingga khawatir Yohanes dan Yakobus mendapatkan yang tertinggi dan mereka nggak kebagian. Di mana ada kemuliaan diri, kepentingan diri, mengabaikan orang lain, di situ akan merusak persekutuan. Dalam komunitas Allah, tubuh Kristus dalam gereja menonjolkan diri atau merendahkan orang lain, menonjolkan diri pasti membuat orang lain harus lebih rendah dari Anda. Itu adalah seakan-akan mengambil uang orang lain untuk bisa dapatkan makanan dan membeli banyak hal dan orang lain akan mati kelaparan. Saya ingat dalam satu persekutuan mahasiswa seminari, para calon rohaniwan duduk sharing. Dan saya diceritakan, ada seorang menyampaikan bagaimana
dia pelayanan dan dia dirindukan kehadirannya, dan ketika suatu saat dia itu tidak hadir, ya, waduh, orang menyayangkan untuk kamu tidak hadir. Kenapa yang teman kamu yang hadir? Ya, dan dia merasa, aduh, dia itu sangat dipakai. Saudara nangkap kalimat saya? Dan temannya yang hadir, yang bukan dirindukan itu hadir di sana dan dia berbicara. Dia membuat dirinya begitu penting, lebih penting dari temannya yang disesali. Dia kok tidak hadir, temannya yang hadir. Ketika temannya cerita betapa orang itu sakit hati. Dan orang yang menonjolkan diri itu dipandang hina. Seorang yang sangat haus nama, yang ketika dalam kelakuannya sopan, ya, orangnya kelihatan baik, sangat gimana, itu semua adalah sesuatu bentuk cara berperilaku yang sesungguhnya tidak bisa meninggalkan satu hati yang sebenarnya penuh dengan satu ingin menjadi orang penting. Penampilan luar itu cuma peran dari jiwa yang haus akan nama dan kehormatan. Mencari kehormatan diri, kepentingan diri, pujian diri adalah perusak dalam tubuh Kristus. Dan lawannya, antidotnya, penawarnya adalah semua orang harus mengatakan seperti di dalam orang reform. Soli Deo Gloria. Not for me, not for us. Amin. Dan kita selalu mengatakan Soli Deo Gloria. Praktekkan di dalam hati. Bukan seperti murid berjalan bersama Yesus ke salib. Tetapi Yakobus dan Yohanes, fisiknya Soli Deo Gloria. Tapi dalam hati, I'm the best. Why? Because I lack something. Aku kosong. Aku tuh spon. Dan aku ingin menyerap. Aku kering. Aku ingin mengambil. Dan please, aku begitu haus untuk nama, kuasa, jati diri. Dan itu menimbulkan problem, sakit jiwa. Maka please tolong ya, gue injak kepalamu, gue injak badanmu, gue rendahkan kamu. You di bawah aku ya biar gue kelihatan, gue yang nomor satu. Dan itu menjadi penyakit. Tapi penawar sesungguhnya lah yang dari tertinggi turun ke bawah. Yang paling berkuasa melepaskan kuasa. Yang punya hidup memberikan hidup. Lalu membentuk. Sehingga orang boleh puas. Orang boleh utuh, fulfill. I give you satu hidup yang berkelimpahan. Dan kalau berkelimpahan tidak lagi menjadi spon yang menyerap, merampas, yang memangkas, yang memperdaya orang lain. Tapi yang dalam kepenuhan bisa melayani. Jadilah kita apa yang dunia ajarkan. Saya pergi mencari teman. I have problem, I'm lonely. I need friend, please. I'm so lonely. I'm nothing. Remaja-remaja kau nggak punya teman, tidak diterima, itu bisa mati. Teman itu lebih berharga daripada orang tua. Temanku menolak, I'm nothing. Bisa bunuh diri. Aku di reject, I'm nothing. Ya. Dan untuk itu saudara, mereka mau lakukan apa saja, ngerokok lah, ganja lah, berbuat apa saja lah, kriminal apa saja. Karena pressure. Karena ingin bukti, ingin diterima. Saudara, kita orang yang telah memiliki dalam diri kita, bahkan sudah menjadi. Sehingga kita boleh dalam kelimpahan pergi menjadi, memberkati. Bukan pergi untuk mengambil. Waktu dalam pelayanan, di dalam ketika proses-proses itu kematangan terjadi. Ketika belum ada satu kematangan, pelayanan itu terhambat karena mikir diri. Saya miskin, doa memberkati orang lain. Aku punya problem, memberkati orang lain. Lalu aku ya apa? Ya aku ya apa? Maybe we are jealous. Jealous pada orang lain. Itu yang dulu saya pernah, Tuhan, refleksi saya.
Tapi kalau kita sudah penuh dalam Tuhan, kita lihat orang kaya, orang hebat, orang punya ini, orang itu, kita bahagia, amin saudara. Tapi jangan main bahasa, kata-kata indah. Real bahwa kita mempunyai kelimpahan kekayaan. Dan Tuhan itu adil. Siapapun kita, entah kita tidak menikah, entah kita sakit, entah kita punya problem apapun, sakit apapun. Kita temukan kekayaan di dalam Tuhan. Dan ini bukan pengalaman pribadi. Pengalaman semua orang Kristen yang beriman. Mereka itu fulfill, mereka itu fullness of life. Full of grace. Dan di dalam grace itulah, from grace to grace, kita boleh memberkati. Saudara, karena waktu saya nggak mau memperpanjang lagi. Tapi apa yang di awal tadi sudah kita bahas. Murid-murid, 2 orang murid mewakili semua murid dan kita semua. Berjalan dengan Tuhan, tapi hati masih jauh. Yesus yang mau pergi ke salib. Kita mau memperingati Jumat Agung dan Paskah. Tetapi bagaimana yang mereka minta? Kita akan memperingati Jumat Agung. Kita memperingati Paskah, sengsara Tuhan. Tapi hati mungkin sangat mendukakan Tuhan. Dan kita masih sangat bermasalah. Individualisme, materialisme, segala problem-problem dunia yang merusak kita dan mengganggu dalam setiap kehidupan pribadi dan pelayanan gereja kita. Itu semua ada. Dan kita jauh daripada apa yang seharusnya. Lalu kemudian Tuhan memanggil mereka dan berkata, ya, pemerintah dunia bangsa dengan kekuatan dan kekerasan. Tapi tidak demikian dengan kamu. Saya tidak akan mengupas hal ini. Kita berbeda daripada pola dunia. 2 sistem kerja, 2 sistem nilai. Dunia kafir di mana yang punya kuasa berjuang, menekan dan mengendalikan. Memiliki semua, mengontrol semua, merampas semua dan di atas. Kadang kita termasuk orang yang kagum sama orang-orang hebat. Tapi saya juga ingin sharing tentang, mari kita juga kasihan sama orang-orang hebat. Apakah tidak kasihan sama Jingxi Huangdi? Apakah tidak kasihan sama Napoleon Bonaparte? Apakah tidak kasihan sama Julius Caesar? Apakah tidak kasihan sama Hitler? Orang-orang hebat, kadang cerita dibuat oleh manusia, fakta ditafsir, biografi dan kisah disusun berdasarkan perspektif. Perspektif yang hanya mengunggulkan kehebatan, mungkin adalah makanan untuk mereka yang menyukai kuasa dan kepopuleran dunia. Tapi dari perspektif yang lain, kita bisa melihat mereka yang menangis, mereka yang kecewa, mereka yang melihat semua itu gagal. Dengan perspektif apa kita melihat? Kamu tidak seperti itu. Dan kita dibawa untuk melihat kepada Yesus yang memberi teladan. Aku ada di tengah kamu sebagai yang memberi teladan. Dan bagaimana aku datang untuk mengampuni, membawa hidup. Inilah tokoh terbesar, teragung. Dan bukan cuma cerita kita, dunia pun mengagumi. Harus mengagumi kemuliaan Yesus. Karakter Yesus, kelimpahan Yesus, kesucian Yesus, kesempurnaan Yesus melampaui. Maka dia patron kita dan kita harus masuk. Melampaui dunia yang kagum tapi kita menemukan rahasia. Dan rahasianya lah kita mengikuti dia di dalam jalan salib. Anak manusia datang memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Akhirnya 12 murid, termasuk Matius yang menggantikan Yudas, itu menjalani. Mereka mati kemana-mana mengabarkan Injil. Saya kemarin dapat satu kisah 12 murid. Lalu singkat sekali, cuma 2 menit, Petrus salib terbalik, lama di Roma. Lalu Andreas, lalu Filipus, lalu siapa, lalu Matius yang menggantikan Yudas. Lalu nasib mereka gimana?
pikiran saya. Inilah orang-orang yang hidup mereka pergi untuk Injil dan mati. What is life? Apa arti semuanya itu? Ini tidak cocok dengan pikiran, aku mau berhasil, aku mau hidup baik, retired rich, retired young, nyaman, seneng, baik. Ini semua sangat berlawanan. Tidak demikian. Dan kita sedang merombak apa yang sedang dikerjakan oleh dunia. Yaitu bagaimana salib merubah dunia yang rusak, yang penuh dengan tipu daya, yang sedang mengotori jiwa banyak orang Kristen dengan materialisme, dengan semua pencarian yang palsu, kerusakan, kerapuhan yang telah merembet kemana-mana, termasuk keluarga-keluarga juga rusak, sudah main gila, ada orang ketiga, ketidaksetiaan, hal-hal yang tidak baik. Gereja juga menjadi permainan daripada ambisi manusia, agama dipermainkan, pemimpin-pemimpin agama untuk ngajak orang mati, menghancurkan orang lain. Hanya dalam Kristus kita dibawa kepada apa yang Tuhan inginkan, yang sesungguhnya memberkati dunia, memberkati manusia. Mari kita berdoa.